keinginan. Dalam doa beliau setiap saat beliau mengucapkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka arba'. Ya Allah, berikanlah kepadaku 4 perkara nikmat. Wa a'udzubika minka arba'. Lindungilah aku dari 4 musibah yang sangat luar biasa. Nikmat pertama yang merupakan permata terindah dan yang paling mahal. Siapapun yang memiliki yang 4 ini, maka dialah orang yang paling bahagia, dan tidak akan ada puncak kebahagiaan dan tidak akan ada tentian orang yang bahagia kecuali orang yang Allah anugerahkan dengan 4 nikmat ini. Yang pertama, ya'tina wa as'aluka lisanan dzakira. Berikan kepadaku lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa menyebut nama Allah, lisan yang basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lisan yang basah karena berselawat kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwa hidup ini kontraknya adalah untuk dimatikan, dan kelak mulut manusia akan Allah taala bungkam dan akan bicara seluruh anggota tubuh kita tentang apa yang dia lakukan selama hidupnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di zaman daripada Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan, ada seorang tukang roti yang tidak pernah berhenti membacakan zikir istighfar kepada Allah. Maka lisan dan dzakira, zikirnya banyak nuansa, terserah mau zikir manapun. Salah satu kita petik dari satu zikir beliau adalah istighfar. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, wa man istaghfara faja'alallahu li kulli hammin faraja wa hammallah wa azzaqallahu ala kulli uzrin alaih. Siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan istighfar, maka Allah berikan solusi dalam setiap perkara dia. Allah selesaikan dari segala urusan dia. Allah mudahkan setiap langkah-langkahnya. Allah lancarkan keinginan dan impian dia. Ini lisan tak berhenti berzikir dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal yang jauh tinggal di kota Baghdad, beliau merasa memaksa diri untuk berangkat ke kota Baghdad yang pusat kota Baghdad. Tapi entah apa yang menyebabkan beliau untuk berangkat ke pusat kota Baghdad. Padahal beliau tinggal di sebuah kampung yang jauh, butuh waktu yang sangat lama untuk menembus jantung kota-kota Baghdad. Beliau berangkat dan berada di Masjid Jami'. Masjid Jami' ketika malam ditutup, kemudian dia datang, mohon maaf Pak, karena tidak mengenal dengan wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal dengan namanya, tapi tidak kenal dengan wajahnya. Karya beliau telah menggemparkan dan telah viral di seluruh sentral alam, tapi mereka tidak mengenal wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena dulu belum dunia teknologi berbicara seperti generasi Z pada saat ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dengan terpaksa keluar dari Masjid Jami'. Dia berjalan mencari keliling masjid. Dia melihat ada seorang bapak yang sedang sibuk bikin roti, namanya Makhbas, yaitu tukang roti. Maka kemudian dipanggil, sini Pak, mau kemana? Silakan duduk. Melihat dari gelagaknya ini adalah seorang pengembara yang lebih jauh. Dari mana Pak? Saya dari tempat yang sangat jauh. Apa tujuan Bapak datang ke kota Baghdad ini? Entah apa yang membuatku merasa terpanggil, terasa aku ditarik dengan kuat untuk datang ke kota Baghdad, dan sekarang belum terjawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lisan si bapak yang bikin roti tak berhenti berzikir, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang kau baca, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya istighfar berapa tahun? Hampir 18 tahun. Saya tidak pernah berhenti berzikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau dapatkan dari zikirmu? Andaikan jika aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan setiap butir pasir yang ada di halaman tempat saya ini dijadikan permata, maka Allah pasti akan mengabulkan doa saya. Berarti semua keinginan sudah Allah Ta'ala kabulkan. Betul, semua keinginanku telah dikabulkan, melainkan satu, apa yang membuatku belum dikabulkan? Satu-satunya yang dikabulkan adalah aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku telah mendengar kehebatan beliau, aku telah membaca karya-karya beliau. Siapa yang tidak mengenal Nasir Sunda yang sangat terkenal, bahkan beliau bukan cuma dikenal di bumi, langit pun tergemparkan. Aku ingin ketemu dengan beliau, namun Allah Ta'ala belum memberikan izin. Maka ternyata ini yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal datang, undangan dari istighfar seorang tukang roti. Karena istighfar ini bikulli hammin farja, apapun yang jadi keinginanmu, maka Allah kabulkan semuanya dengan barakah lisan dan dzakir, lisan yang berzikir. Maka ketika manusia memiliki lisan yang berzikir, yakinlah insyaallah inilah yang akan membuat manusia yang paling bahagia, menghias harinya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa manusia banyak yang enggak dikabulin. Dari dulu minta, ya Allah pengen ke Mekah enggak jadi. Dari dulu kita minta pengen punya rumah di Bogor, belum Allah Ta'ala kasih. Dari dulu ini dan itu banyak permintaan kepada Allah, karena Allah sudah punya janji, idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ya Muhammad, sampaikan kepada hambaku,
Kalau mereka meminta kepadaku maka akan aku berikan. Adalah mujib, saya adalah pemberi, saya adalah maha mengabulkan segala permintaan. Namun puluhan tahun kita munajat kepada Allah, minta ke Mekah saja Allah tidak mudahkan. Jangankan ke Mekah, nafkah kehidupan sehari-hari juga hampir masa buletan. Kenapa? Di manakah mujibnya Allah? Di manakah ijabahnya Allah? Apakah Allah tuli tidak mendengarkan doa kita? Allah tidak akan pernah dusta dengan pengakuan dan statementnya, tapi ada yang salah dengan lisan kita sebagai kaum muslimin. Ternyata ahli ma'rifah dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya karya Abu Nu'aim al-Asbihani al-Baghdadi mengatakan 4 perkara yang menyebabkan doamu tidak akan pernah Allah Ta'ala kabulkan. Yang pertama adalah selama kita masih akilul haram, lisanmu menyentuh yang subhat, lisanmu makan yang haram, masuk sesuatu yang tidak halal dalam agama, kau masukkan ke dalam perutmu, terlebih iblis akan berserang dalam kalbumu, doamu tidak akan menembus alam langit. Yang kedua, mukthirul ghibah, mulut kita masih berbicara dan menggibah orang lain. Yang ketiga adalah yaitu mukthir al-gil, yaitu kita masih gil kepada orang lain, punya kedendaman yang disimpan. Artilah martumohok batinmu indah rahmatus konsen hati-hatimu, kotor jiwa penuh dengan dusta, maka Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kita. Dan kemudian selanjutnya adalah istighfar doa khalqi, maka kita mengkorek-korek aib orang lain. Maka kejahatan lisan mesti kita bungkam dengan istighfar. Orang yang paling bahagia adalah yang menghiasi harinya dengan lisan dzikir istighfar kepada Allah yang Maha.